Halo sahabat matematika, kembali lagi bersama saya Rinaldo Malau. Kali ini kita belajar matematika peminatan kelas 10 ya. Yang akan kita bahas adalah vektor ya, yaitu mengenai proyeksi vektor. Kita perhatikan ya. Nah, di sini sudah saya gambarkan vektor A dan vektor B. Mereka membentuk sudut. Kita anggap sudutnya adalah alfa. Nah, di video sebelumnya kita sudah dapat menentukan yang namanya cos alfa dari antara vektor A dan vektor B. Cos alfa sama dengan vektor A dikali dengan vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B. Masih ingat kan? Nah, ini nanti kita gunakan dalam hal menentukan proyeksi vektor, yaitu panjang vektor. Nah, proyeksi vektor A terhadap vektor B itu yang mau kita tentukan ya. Kita tarik garis tegak lurus dari ujung vektor A terhadap vektor B tegak lurus ya. Ini tegak lurus. Maka kalau kita cari vektor proyeksinya adalah dari sini. Ini kemari ya. Segaris dia ya. Ini segaris ini. Kita buat pisah aja ya. Ini kita anggap vektor C. Berarti vektor C merupakan vektor proyeksi. Vektor proyeksi ya, proyeksi vektor A ke atau terhadap vektor B. Nah, kalau kita cari panjang vektornya, panjang vektor proyeksinya, panjang vektor proyeksi C, kita boleh tentukan biar kita hubungkan dengan cos alfa yang di sini. Kita lihat ya dari segitiga siku-siku ini. Cos alfa dari sini ya, cos alfa sama dengan samping per miring. Kita buat dalam bentuk panjang ya, berarti panjang vektor C per panjang vektor A ya, sami. Maka cos alfa sama dengan sampingnya panjang vektor C per panjang vektor A. Maka dapatlah kita menentukan panjang vektor C-nya atau panjang vektor proyeksi. Kita samakan ini. Maka panjang vektor C atau langsung boleh ya. Panjang vektor C atau panjang vektor proyeksi dari A ke B kali silang ya. Maka panjang vektor A dikali dengan cos alfa. Nah, kalau cosnya kan sudutnya nggak diketahui kan, kita harus gunakan ini. Ini rumus yang pertama. Kita masukin cos alfanya kemari ya. Maka dapatlah panjang vektor proyeksi C sama dengan panjang vektor A, substitusi ya, cos alfanya A kali B, vektor A kali vektor B per panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B. Maka kita boleh ini sama, coret. Maka dapatlah panjang vektor proyeksi, kita buat di atas sini. Panjang vektor proyeksi dari A ke B sama dengan vektor A dikali dengan vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Ini dari A ke B. Atau kita tulis di sini ya. Ini vektor A terhadap vektor B. Ini rumusnya ya. Nah, kalau nanti dari B ke A, berarti tinggal gini kita ganti jadi A. Panjang vektor proyeksi vektor B terhadap vektor A sama dengan A kali B per panjang vektor A. Ini kalau dari vektor B ke vektor A. Kita kasih kotak ini ya. Yang pertama, rumusnya dari A ke B. Kalau dari B ke A, kita kasih kotaknya lagi, ini ya. Ini rumusnya. Bisa ya? Ini kalau mencari panjang vektor proyeksi. Nah, untuk vektor proyeksinya sendiri, kita ambil dari vektor B segaris dengan vektor proyeksinya. Kita buat di sini ya. Ini vektor B-nya tadi. Vektor B, nih. Lalu di sini ada vektor merah aja ya, karena merah tadi di sini di atas. Vektor proyeksinya.
Nih. Oke, ini kita buat vektor proyeksinya vektor C. Ini aja. Oke. Kita ingat konsepnya kalau segaris ya. Vektor C sama dengan K dikali vektor B. Masih ingat itu ya konsepnya ya? Berarti vektor C sama dengan K dikali dengan vektor B. K ini kalau kita lihat kan vektor C ini ya kelipatannya boleh setengah daripada vektor B atau seperberapa. Ini K kelipatan ya. Maka untuk mencari vektor C-nya sendiri kita gunakan sama dengan K dikali dengan vektor B. K itu apa? K itu perbandingan. Perbandingan dari apa? Panjang daripada C dibagi dengan panjang vektor B ya. Bisa ya? Mencari K-nya, kelipatannya, panjang C dengan panjang vektor B keseluruhan. Itulah kelipatan daripada si K ya. Nah, maka kita tulis vektor proyeksi C samalah dengan K-nya panjang vektor C dibagi dengan panjang vektor B dikali dengan vektor B. Nah, maka kita tinggal substitusi panjang vektor proyeksinya atau panjang vektor C-nya. Ini rumusnya. Kita tinggal masukin kemari. Berarti vektor proyeksi C sama dengan, gantikan ya, A dikali dengan vektor A kali dengan vektor B per panjang vektor B kali dengan vektor B aja langsung ya. Dikali dengan vektor B. Ini panjang vektor B dari sini. Ini ada panjang vektor B. Panjang vektor B kali panjang vektor B. Maka jadi panjang vektor B kuadrat. Atau karena ini, atau tulis saja lagi ya. A kali B per panjang vektor B pangkat 2 dikali dengan vektor B. Inilah dia untuk menentukan vektor proyeksi dari A ke B. Ini ya konsepnya ya. Kita kasih kotaknya. Ini ya. Ini dari A ke B. Kalau nanti dari B ke A, ya tinggal kita ganti aja. Ini tadi dari A ke vektor B. Kalau dari B ke A, gantikan aja nih. Ini A, ini A. Berarti kita buat di sini vektor proyeksi dari B ke A adalah vektor A kali vektor B bagi panjang vektor A pangkat 2 dikali dengan vektor A. Inilah dia untuk mencari vektor proyeksinya. Ini ya. Kita kasih kotaknya. Ini dari vektor B ke vektor A. Oke, ini rumusnya ya. Nah, saya rasa supaya lebih mudah kita pahami dari contoh berikut ya. Baik, nah untuk contoh soalnya proyeksi vektor, kita lihat nomor 1. Ini soalnya SNMPTN. Dulu namanya SNMPTN tahun 2009. Kalau sekarang SBMPTN ya. Nah, diketahui vektor yang ini langsung ya. Vektor yang merupakan proyeksi vektor 210 pada atau terhadap 312 adalah. Nah, kita langsung jawab ya. Kita tulis JB-nya, jawab. Kasih senyumnya biar terasa mudah ya. Nah, yang ditanya adalah vektor proyeksinya. Berarti kita lambangkan dengan vektor C. Kita ketahui vektor C tadi rumusnya vektor A kali vektor B. Kalau perkalian biasa aja ya. 2 kali 3, 6. Tambah 1, 1 kali 1 ya. 0 kali 2, 0 ya. Per panjang vektor B ini terhadap siapa dia ini? Berarti panjang itu berarti akar ya. Akar 3 kuadrat 9 tambah 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4. Kita kuadratkan, ya kan? Dikali vektor 3, 1, 2. 6 tambah 1, 7 ya.
Ini tulis 7 ya. 7 per. Akarnya coret. Habis. 9 tambah 1, 10 tambah 4, 14. Dikali 3, 1, 2. 7 per 14 habis ya. Setengah. Setengah dari vektor 3, 1, 2. Inilah hasilnya. Ya. Jadi bisa dilihat opsinya. Gampang kan? Itulah contoh nomor 1. Kita lihat contoh nomor 2. Ini juga soal SNMPTN ini, ya. Diketahui vektor A 4 min 12 min 6, vektor B 4 2 min 4. C merupakan vektor proyeksi vektor A terhadap vektor B. Dan vektor D sama dengan 2 1x. Di mana panjang vektor C berarti panjang vektor proyeksi dari A ke B sama dengan panjang D. Ditanya adalah X-nya. Nah, ini boleh kita jawab ya. Langsung saja, JB jawab panjang vektor proyeksi. Tadi rumusnya masih ingat ya? A ke B berarti A kali B per panjang vektor B. Kita kali 4 kali 4 16 min 12 kali 2 min 24 min 6 dikali min 4 plus 24 per akar ini. Akar daripada, kita buat ini, 4 kuadrat 16, 2 kuadrat 4, min 4 kuadrat berarti pos 16. Berarti panjang vektor proyeksinya, ini coret dulu ya, habis. Min 24 tambah 24, 0 ya. 16 tinggal. Ini 16 tambah 4, 20. Tambah 16, 36. Akar 36, 6. Berarti jawabannya 16 per 6. Atau disederhanakan sama-sama dibagi 2. Jadinya 8 per 3. Itulah panjang vektor proyeksinya. Atau panjang vektor C. Nah, lalu kita cari panjang vektor D. Panjang vektor D sama dengan akar 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1 ditambah X kuadrat ya. Ini dia. Maka jadinya akar 5 ditambah dengan X kuadrat ya. Akar 5 tambah X kuadrat. Kita samakan biar dapat nilai X-nya. Kita boleh buat di sini ya. Kita garis dia kemari. Ya, samakan. Panjang vektor C sama dengan panjang vektor D. Berarti akar 5 ditambah X kuadrat sama dengan 8 per 3. 8 per 3. Kita kuadratkan kedua ruas biar dapat X-nya. Kuadrat, ini pun dikuadratkan. Akarnya mati dengan kuadrat. Tinggal 5 ditambah dengan X kuadrat sama dengan 64 per 9. Kan? X kuadrat sama dengan 64 per 9 dikurang 5. Kita buat per 9, 45 kan? 45 per 9. 64 dikurang 45. 64 kurang 45, 19 ya. Jangan kamu coret 9 sama 9. Nggak boleh ya. Salah ya. Berarti jawabannya X sama dengan akar kan. Akar 19 per akar 9. Akar 9 adalah 3. Maka jawabannya akar 19 per 3. Inilah dua contoh mengenai proyeksi vektor. Nah, nanti kamu ulang lagi di rumah. Pahami teorinya. Lalu kerjakan contoh yang lain dari dua ini. Supaya kamu lebih mengerti untuk contoh vektornya. Ya, saya rasa itu aja. Tetap belajar di rumah, tetap semangat. Selamat pagi.